Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai deret pangkat. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri Nurhamsia dengan NIM A1I123093. Selanjutnya ada Saiful Akmal dengan NIM A1I123097 dan yang terakhir ada Waodia Nyaulia Hakim dengan NIM A1I123099. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai definisi masalah, analisis titik singular, solusi dan aplikasi syarat batas, penurunan relasi rekursi, dan visualisasi dan interpretasi. Oke baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadia Nyaulia Hakim dengan NIM A1I123099 dari kelompok 10. Nah, pada video kali ini kami akan membahas penyelesaian persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien variabel menggunakan deret pangkat. Adapun tujuan dari proyek video ini adalah untuk menyelesaikan masalah nilai awal atau initial value problem I5P, di mana persamaan diferensial yang kami ambil adalah persamaan diferensial sederhana, yaitu x pangkat 2 ditambah 4 dikali y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0, dengan syarat awalnya itu y 0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 0, dengan menggunakan metode deret pangkat di sekitar titik biasa x 0 sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita masuk pada definisi masalah dari persamaan diferensial yang akan diselesaikan. Nah, untuk persamaan diferensial yang kami gunakan adalah persamaan diferensial sederhana orde kedua linear homogen dengan koefisien variabelnya yaitu x pangkat 2 ditambah 4 dikali y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial ini termasuk kategori persamaan diferensial yang sulit diselesaikan dengan menggunakan metode elementer, seperti koefisien tertentu, dikarenakan persamaan diferensial ini memiliki koefisien variabel polinomial. Nah, adapun untuk jenis masalah pada persamaan diferensial ini adalah masalah nilai awal atau initial value problem I5P, dengan syarat awalnya tadi itu adalah y0 sama dengan 1 dan y aksen 0 sama dengan 0 di sekitar titik biasa x 0 sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita mulai menganalisis titik singular dari persamaan diferensial tersebut. Di mana di sini kita memilih untuk titik ekspansi yang digunakan itu adalah x0 sama dengan 0 sesuai dengan syarat awal tadi yang telah ditentukan, yaitu y0-nya sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan diferensial itu kita bisa tulis ulang dalam bentuk standar, yaitu px kali y aksen ditambah qx kali y aksen ditambah rx kali y sama dengan 0. Di mana untuk px-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 4, qx-nya itu sama dengan 2x, rx-nya itu sama dengan negatif 12. Nah, jika px 0-nya itu tidak sama dengan 0, maka titik x 0-nya itu disebut dengan titik biasa. Di sini kita substitusikan untuk x 0-nya sama dengan 0. Jadi P0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, untuk 4 ini tidak sama dengan 0. Artinya x 0-nya itu adalah titik biasa. Selanjutnya kita mulai menentukan titik singular, di mana untuk titik singular itu adalah akar-akar dari px sama dengan x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0, yaitu x sama dengan plus minus akar dari negatif 4 sama dengan plus minus 2i. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan radius konvergensi minimum atau R, yaitu jarak dari titik ekspansi x0 sama dengan 0 ke titik singular terdekat, di mana xs sama dengan 2i atau xs-nya itu sama dengan negatif 2i. Nah, untuk R sama dengan mutlak 0 dikurang 2i, sama dengan akar dari 0 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, dengan demikian untuk solusi bentuk deret pangkat ini akan konvergen untuk nilai mutlak x kurang dari 2. Artinya, solusi yang kita peroleh nanti itu akan valid atau berlaku di dalam interval sekitar titik pusat. Nah, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada penurunan relasi rekursi. Solusi yang diasumsikan berbentuk deret pangkat yaitu yx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga cn x pangkat n. Y aksen x sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga ncn x pangkat n kurang 1. Y aksen x sama dengan sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga n dalam kurung n kurang 1 tutup kurung cn x pangkat n kurang 2. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan x pangkat 2 tambah 4 y aksen tambah 2x y aksen kurang 12 y sama dengan 0. Nah, yang pertama untuk
X pangkat 2 tambah 4Y aksen sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung Cn pangkat Cn X pangkat N tambah 4 sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung Cn X pangkat N kurang 2 sama dengan sigma N sama dengan 2 N sama dengan 2 sampai tak hingga N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung Cn X pangkat N tambah 4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung N tambah 2 tutup kurung dikali dalam kurung N tambah 1 tutup kurung. Yang kedua 2XY aksen sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 2NCN X pangkat N. Yang ketiga negatif 12Y sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga negatif 12CN X pangkat N. Selanjutnya kita masuk pada relasi rekursi atau jantung metode. Nah, dengan menyamakan koefisien dari X pangkat N untuk N lebih dari atau sama dengan 2 menjadi 0. Nah, maka relasi rekursif yang menghubungkan koefisien Cn tambah 2 dengan Cn adalah Cn tambah 2 sama dengan negatif C negatif N tambah 4 kali N kurang 1 per N kali N tambah 2 kali N tambah 1 Cn. Nah, untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Materi yang selanjutnya yaitu solusi dan aplikasi syarat batas. Nah, koefisien awal N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 0 yaitu 8C2 kurang 12C0 sama dengan 0, C2 sama dengan 3 per 2 C0. Nah, untuk N sama dengan 1, 24C3 tambah 2C1 kurang 12C1 sama dengan 0. Nah, 24C3 kurang 10C1 sama dengan 0, C3 kita dapatkan sama dengan 5 per 12C1. Aplikasi syarat awal atau IFP. Yang pertama, Y0 sama dengan 1 atau C0 sama dengan 1. Yang kedua, Y aksen 0 sama dengan 0 atau C1 sama dengan 0. Nah, karena C1 sama dengan 0 dan relasi rekursi atau C3 menunjukkan Cn tambah 2 proporsional terhadap Cn, maka semua koefisien ganjil C1, C3, C5, dan seterusnya adalah 0. Selanjutnya penentuan koefisien khusus. Yang pertama C0 sama dengan 1, yang kedua C1 sama dengan 0, yang ketiga C3N sama dengan 0, C2 sama dengan 3 per 2, C0 sama dengan 3 per 2. Yang keempat C4N sama dengan 2. Nah, untuk C4 sama dengan negatif 2 tambah 4 dikali 2 kurang 3 per 4 dikali 2 tambah 2 kali 2 tambah 1. C2 sama dengan negatif 6 kali 1 per 46. C2 sama dengan 6 per 48, C2 sama dengan 1 per 8 C2. Nah, untuk C4 sama dengan 1 per 8 dalam kurung 3 per 2 sama dengan 3 per 16 buku ketiga tak 0. Selanjutnya yang kelima C6 N sama dengan 4. C4 sama dengan negatif 4 tambah 4 kali 4 kurang 3 per 4 kali 4 tambah 2 kali 4 tambah 1. C4 sama dengan negatif 1 kali 8 per 120. C4 sama dengan negatif 1 per 15 C4. C6 sama dengan 1 per 15 dikali 3 per 16 sama dengan negatif 1 per 80. Nah, yang keenam C8 N sama dengan 6. C8 sama dengan negatif 6 tambah 4 kali 6 kurang 3 per 4 dikali 6 tambah 2 kali 6 tambah 1. C6 sama dengan negatif 30 per 100 per 224. C6 sama dengan negatif 15 per 112 C6. C8 sama dengan negatif 15 per 112 dikali negatif 1 per 80 sama dengan negatif 3 per 1792. Nah, maka solusi khusus minimal 4 suku tak 0 pertama yaitu YX sama dengan C0 tambah C2 X pangkat 2 tambah C4 X pangkat 4 tambah C6 X pangkat 6 tambah titik-titik. YX sama dengan 1 tambah 3 per 2 X pangkat 2 tambah 3 per 16 X pangkat 4 kurang 1 per 80 X 6 tambah titik-titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Akmar dengan NIM A1I1230097. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator sebelumnya. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana metode deret pangkat digunakan untuk membentuk solusi dengan jumlah suku yang berbeda. Terlihat di setiap fungsi YNX seperti Y3X, Y5X, dan Y7X merupakan hasil pendekatan yang tingkat akurasinya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah suku dalam deret. Misalnya grafik Y3X yang berbentuk parabola hanya memberikan aproksimasi awal,
Namun, ketika ditambahkan dengan suku 3 per 16x pangkat 4 hingga menjadi Y5x, grafiknya mulai menunjukkan ke lingkungan yang lebih mendekati bentuk sebenarnya, terutama pada daerah sekitar mutlak X kurang dari 2. Penambahan suku-suku berikutnya seperti pada Y7X membuat hasilnya semakin akurat karena grafik semakin mampu menyesuaikan ke lingkungan fungsinya yang asli. Hal ini dapat divisualisasikan seperti pada gambar yang telah dipaparkan di PPT, di mana tampak bahwa grafik dengan lebih banyak suku memiliki bentuk yang semakin halus dan mendekati fungsi sebenarnya. Dengan demikian, visualisasi ini memperjelas bahwa semakin banyak suku dalam deret pangkat, semakin tinggi pula tingkat ketelitian dan akurasi solusi yang dihasilkan. Next, pada slide ini dijelaskan tentang peningkatan akurasi dan makna matematis dari hasil deret pangkat. Penambahan suku baru yaitu negatif 1 per 80x pangkat 6 pada fungsi Y7x menyebabkan kurva mengalami sedikit perubahan bentuk atau tarikan dari ujungnya, terutama pada sekitar daerah mutlak X sama dengan 2. Perubahan ini menunjukkan bahwa solusi ekstrak mulai melengkung ke arah yang berbeda dan hasil aproksimasi yang dihasilkan oleh deret pangkat semakin mendekati solusi sebenarnya di dalam radius konvergensinya. Dengan kata lain, semakin banyak suku yang ditambahkan ke dalam deret, maka hasil pendekatan akan semakin akurat. Secara sistematis, dalam radius konvergensi R sama dengan 2, penambahan suku-suku deret pangkat yang lebih tinggi menyebabkan kurva hasil aproksimasi semakin konvergen menuju solusi ekstrak dari persamaan diferensial tersebut. Semakin banyak suku yang digunakan dalam deret, maka galat atau error aproksimasi akan semakin kecil, terutama di titik ekspansi X0 sama dengan 0. Hal ini menunjukkan metode deret pangkat tidak hanya mampu menghasilkan solusi yang mendekati nilai sebenarnya, tetapi juga memberikan pemahaman tentang seberapa jauh deret tersebut tetap akurat dalam daerah konvergensinya. Oke, lanjut. Next slide. Metode deret pangkat ini memiliki peranan penting karena dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan koefisien variabel yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan cara-cara elementer. Melalui prosedur ini, persamaan diferensial diubah secara sistematis menjadi bentuk relasi rekursif aljabar yang kemudian digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien dalam solusi deret pangkat. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuan menghasilkan solusi analitik meskipun dalam bentuk deret tak hingga di sekitaran titik yang merupakan titik biasa. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.